Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Kali ini kita akan ngebahas tentang penutupan patung Bunda Maria yang ditutup sama terpal biru yang terjadi di Kulon Progo. Kita langsung aja ya. Jadi terakhir berita yang saya dengar, saya baca itu penutupan patung Bunda Maria itu dilakukan oleh si pemilik patung tersebut gitu ya, pemilik itu sendiri gitu. Jadi katanya dianggap ya udah kelar lah gitu masalahnya. Oke, kita anggaplah masalah itu soal penutupan patung itu dari satu sisi udah kelar gitu ya, karena dilakukan oleh si pemilik itu sendiri. Tapi sebenarnya masalah intinya kalau menurut saya sih belum kelar ya, karena kalau menurut berita yang kita dengar ini gitu ya, penutupan patung Bunda Maria itu memang dilakukan oleh si pemilik patung itu sendiri, tapi berdasarkan atas desakan gitu ya, ada campur tangan dari ormas tertentu gitu loh. Di berita itu disebutkan begitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ormas ini masuk ke wilayah tersebut gitu ya, udah ada izinnya belum gitu ya, udah izin belum, udah dan ormas ini juga dia katanya menawarkan diri. Yang jadi pertanyaannya maksudnya apa gitu, menawarkan diri gitu ya, nggak diminta gitu ya. Ini kan ibarat kata gini, saya punya masalah sama si B misalnya, terus tiba-tiba ada ormas yang tiba-tiba datang, sini kita bantuin gitu. Kira-kira bagaimana? Pendapat saya pasti, kalau saya ya pribadi, saya nggak suka ada orang tiba-tiba datang nggak tahu dari mana gitu ya, mengaku-ngaku ormas, terus ikut campur masalah saya dengan si B gitu ya. Dengan alasan kita bakalan jadi penengah. Mau lu bilang jadi penengah kek apa kek, intinya lu udah masuk ke ranah orang gitu ya, wilayah orang gitu, ikut campur masalahnya orang gitu loh, tanpa diminta gitu ya. Dan lagi ormas ini juga dikatakan di berita nggak jelas nama ormasnya apa ya, dari mana asalnya, tujuannya apa ya, tiba-tiba masuk ke situ gimana gitu ya, udah dapat izin belum gitu ya, baik dari mungkin RT RW, lurah, warga setempat gitu ya. Udah begitu, apakah ormas ini punya ADART gitu ya, maksudnya udah sah belum ya diakui secara hukum gitu ya, ada akta notarisnya enggak gitu kan, karena ADART itu memuat nama dari nama ormas tersebut ya, lambangnya ya, terus apalagi program kerjanya, sumber pendanaannya ormas itu dari mana gitu ya, terus keterangan domisili ormas itu di mana gitu ya, biar kalau misalnya dia melakukan sesuatu ya di wilayah orang bisa kita telusuri gitu, bisa dimintai pertanggungjawabannya gitu ya. Terus kedua juga NPWP-nya ada apa enggak gitu, NPWP organisasi itu tersebut gitu ya, tujuan dari organisasi itu didirikan apa, fungsinya apa gitu kan, terus asas-asas pendirian ormas itu apa gitu. Nah ini yang nggak jelas gitu ya, tiba-tiba masuk ya, ikut campur gitu ya, tapi nggak tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dimintain keterangan, tanggung jawab juga susah ya, nggak bisa gitu. Nah ini yang saya bilang, inilah sebenarnya yang jadi permasalahan intinya gitu ya, walaupun katanya dianggap udah selesai, karena penutupan patung itu sendiri dilakukan ya oleh pemiliknya gitu ya. Nah ini yang saya maksud begini loh, kita negara Indonesia ini seringkali ya, hal-hal seperti inilah yang membuat negara kita ini kacau gitu ya. Ya kelihatannya kecil ya, cuma ormas, tapi justru yang kayak gini-gini yang justru bikin kacau negara gitu ya, dari yang kecil-kecil ini ya, ecrek-ecrek ini gitu ya, yang kepo-kepo gitu, suka ikut campur tanpa diminta gitu kan. Ini kita mesti waspadai gitu ya, segala sesuatu yang ada di negeri ini kita harus jelas ya, organisasi itu harus jelas, lu asasnya apa ya, tujuan lu berdiri apa gitu. Jangan sampai asas tujuan apa segala macamnya ADART, pokoknya ADART-nya ormas ini, organisasi ini bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu ya yang bakal itu yang ormas-ormas organisasi yang seperti itu itulah yang akhirnya tuh menggerus gitu ya, mencemari kehidupan kita, toleransi di negeri kita gitu ya, yang suka ibarat kata inilah yang dalam arti kutip mencuci otak masyarakat kita ya, untuk bikin keonaran ya di negeri kita ini. Kita mesti berhati-hati. Jadi kita ini jadi warga negara mesti pinter-pinter lah. Kita boleh ya gini, baik sama orang boleh ya, bukannya nggak boleh ya, tapi kita juga harus punya batas gitu. Jangan sampai kita jadi kayak semacam membuat diri kita kayak dibego-begoin gitu loh ya. Udahlah biarin aja gitu ya, kita saking terlalu mungkin terlalu terbukanya ya gitu, biarin dah saya mengalah begini gitu ya, saya tutup tapi kita juga harus tegas juga. Kalau ada sebuah organisasi ya, ormas-ormas begitu, orang-orang yang nggak jelas tiba-tiba masuk ya ke wilayah kita terus ikut campur masalah kita, itu kita harus waspadai gitu ya, harus tegas juga sama yang seperti itu gitu loh. Ini yang sangat istilahnya rentan sekali gitu ya dalam memecah belah gitu. Inilah yang kita harus jaga gitu. Ini sebenarnya kenapa saya ngebahas yang kali ini ya, topik kali ini ya, itu yang sebenarnya saya mau bahas gitu ya. Karena kok juga masalah penutupan itu si pemilik patung itu sendiri yang nutup gitu ya. Tapi alasan dibaliknya itulah yang kita harus berhati-hati gitu ya. Desakan-desakan gitu ya, yang mengarah kepada intoleransi gitu ya, mencampuri gitu, itu yang kita harus sangat jaga-jaga sekali gitu ya. Saya harap bangsa kita ini bisa lebih pinter sedikit lah gitu ya, bisa memilah-milah gitu. Jangan asal ormas jelas begitu, kita nggak tahu siapa kita, anggota-anggotanya siapa aja ya, kita main asal terima-terima aja gitu ya. Nah itu yang mau saya sampaikan ya. Sekian aja dari saya. Selamat malam, salam damai, salam Pancasila.